Sireng. Ayo, sinau bareng aku. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat datang di segmen terbaru, yaitu sinau bareng aku. Di sini kita sama-sama belajar. Jadi semoga pembelajaran hari ini bisa diterima dengan baik. Nah, sekarang coba dilihat kanan dan kiri, depan belakang kalian semua. Adakah benda-benda di sekitar kalian? Nah, sambil Ibu menunggu kalian menemukan benda-benda di sekitar kalian, nah di sini Ibu akan menjelaskan tentang tema 3, benda di sekitarku. Pembelajaran 1, subtema 1 untuk kelas 3 SD. Nah, sudah menemukan kan? Kalau di sini di samping Ibu ada benda, lemari, kursi, papan tulis, meja, penghapus, disk grip, dan sebagainya. Lalu, apa sebenarnya benda itu? Ya, benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai berat. Berat benda diukur dengan cara ditimbang. Kita dapat menemukan berbagai jenis benda di sekitar kita. Nah, berikut ini adalah contoh penggolongan benda dan bukan benda secara lebih spesifik. Jadi, yuk kita intip. Nah, berikut ini adalah contoh benda. Yang pertama ada burung, pensil, dan buku. Bisa dilihat, ketiga benda di sini ada benda hidup dan benda yang tidak hidup. Nah, kira-kira mana yang merupakan benda hidup? Ya, betul sekali. Burung merupakan makhluk hidup atau benda hidup. Salah satu contoh yang sudah saya sebutkan merupakan jenis benda yang menempati ruang dan dapat ditimbang beratnya. Dari penjelasan di atas, sudah menemukan benda yang ada di sekitarmu? Coba sebutkan ya. Benda yang ada di sekitarmu apa saja? Dan sekarang adalah contoh bukan benda. Ya, suara kita. Cahaya matahari dan api. Nah, ketiga contoh ini adalah contoh bukan benda karena mereka tidak mempunyai berat dan tidak menempati ruang. Sekarang, benda-benda dapat dikelompokkan berdasarkan sifat fisiknya. Fisik dapat dilihat. Jadi, apa saja? Yang pertama, warna. Benda di sekitar kita mempunyai beragam warna. Tinta berwarna hitam, kaca berwarna bening, dan yang ini adalah buah apel. Buah apel mempunyai dua warna nih. Yang pertama warna merah dan yang kedua adalah warna hijau. Jadi bisa membedakan. Yang kedua adalah bentuk. Benda-benda di sekitar kita mempunyai beragam bentuk. Nah, seperti halnya bola. Bola berbentuk bulat dan Rubik berbentuk kubus. Sudah pernah bermain Rubik? Yang ketiga adalah ukuran. Benda yang ada di sekitar kita mempunyai beragam ukuran. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang panjang, dan ada pula yang pendek. Nah, contoh di bawah ini adalah kursi. Nah, sebelah kiri kursi lebih tinggi, sebelah kanan kursi lebih pendek. Penjelasan di depan, ternyata benda bisa diukur. Nah, di sini benda bisa diukur dengan satuan baku. Yuk, apa saja satuan baku itu? Penggaris atau mistar. Penggaris dapat digunakan untuk mengukur panjang benda, pensil, buku tulis, penghapus, dan sebagainya. Alat ini biasanya digunakan oleh siswa. Selanjutnya adalah roll meter atau meteran gulung.
Roll meter biasanya digunakan oleh tukang bangunan atau tukang kayu. Roll meter digunakan untuk mengukur luas dan panjang bangunan, balok, kayu, dan pekarangan rumah. Selanjutnya, meteran pita atau meteran plastik dan meteran saku. Meteran ini digunakan oleh penjahit atau pedagang kain untuk mengukur panjang dan lebar kain. Meteran saku biasanya digunakan untuk mengukur tinggi badan dan panjang meja. Nah, ternyata setiap benda menghasilkan bunyi yang berbeda-beda. Kita bisa mendengarkan bunyi dari alat musik ritmis. Lalu, masih ingat apa itu alat musik ritmis? Nah, di sini coba Ibu akan mengingatkan kembali. Alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak mempunyai nada dan menghasilkan irama. Lalu, apa saja alat musik ritmis itu? Yang pertama adalah tamborin. Sudah pernah memainkannya belum? Yang kedua adalah kastanyet. Bentuknya sangat unik ya. Coba kita dengarkan. Yang ketiga adalah triangle. Coba kita dengarkan. Yang keempat adalah marakas. Sudah pernah melihat bukan? Dan yang kelima adalah kongo. Berbentuk seperti gendang ya. Coba kita dengar. Akhirnya sudah selesai pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat dan silakan ambil yang baik-baik saja. Mungkin banyak kekurangan dari saya, mohon maaf. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.